Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga uji coba, Depay cetak gol, Barcelona kalahkan Girona 3-1. Barcelona menghadapi Girona di Estadio Johan Cruyff. Barca unggul 2-1 pada babak pertama lewat penalti Gerard Pique di menit ke-21. Dan gol Ray Manach pada menit ke-24. Girona sempat membalas melalui penalti Samuel Saiz 3 menit jelang waktu normal babak pertama usai. Memasuki paruh kedua, Barcelona sukses menambah 1 gol lagi melalui eksekusi penalti Memphis Depay. Skor 3-1 menghiasi kemenangan Barca. Ini jadi kemenangan kedua beruntun Barcelona di pramusim. Juventus sikat Cesena 3-1 di laga uji coba. Bermain di Vinovo, Juventus turun dengan sebagian besar pemain muda. Melawan Cesena yang bermain di Serie C, Juventus tampil dominan. Hasilnya mereka sudah unggul saat laga baru berjalan 5 menit lewat aksi Conny De Winter. Kenny che guarda la porta, non se la sente di calciare, allarga destro di Conny De Winter. Gran gol. Keunggulan itu bertambah pada menit ke-34 berkat gol Mike Kenny. Per McKennie, dribbla McKennie in area di rigore, McKennie. 2 menit berselang, Cesena berhasil memperkecil jarak lewat aksi Christian Sapendi. Pada babak kedua, Juventus kembali menambah gol, kali ini lewat Mathias Saulé pada menit ke-66. Verticale, Saulé, controllo sinistro, deviato, segna Mathias. Skor 3-1 bertahan hingga usai. AC Milan libas Modena 5-0 di laga uji coba. Milan menghadapi Modena dalam laga uji coba pramusim di pusat latihan mereka di Milanello. Unggul secara materi pemain, Rossoneri langsung tancap gas dan berhasil menjeploskan 5 gol lewat aksi Brahim Diaz di menit kedua. Molto bene, subito lo scambio con Teo Hernandez, arriva proprio il gol di Brahim Diaz. Rafael Leao di menit ke-5. Brahim Diaz intanto il pallone dentro, arriva il secondo gol. Fikayo Tomori di menit ke-9. Con il sinistro dentro Bennacer per Tomori, arriva il terzo gol al minuto. Rade Krunic di menit ke-18. De palla va data al nostro 10, Leao sul secondo, una grandissima azione. Quella che... Dan Theo Hernandez di menit ke-43. Che Tonali è uno schema con Theo Hernandez che sfonda la porta e realizza un gol straordinario. Il Diavolo menutup 90 menit dengan kemenangan 5-0. MU dihajar Queen Park Rangers di laga uji coba. Manchester United menghadapi Queen Park Rangers di Kian Prince Foundation Stadium. Skuad besutan Ole Gunnar Solskjaer start dengan menjanjikan usai unggul lewat Jesse Lingard di menit ketiga. Tetapi Queen Park Rangers merespon dengan segera lewat Charlie Austin 4 menit berselang. Awal babak kedua, Queen Park Rangers mencetak gol dalam waktu berdekatan. Lyndon Dykes membalikan kedudukan pada menit ke-53. Disusul gol dari Moses Odubajo pada menit ke-58. Lalu gol kedua Dykes semenit berselang. Manchester United lantas menipiskan selisih pada menit ke-73 berkat Anthony Elanga. Elanga. Fine finish.
Tetapi tak ada lagi gol tercipta sampai pertandingan usai, sehingga Manchester United takluk 2-4 dari Queen Park Rangers. Hasil uji coba pramusim, Bayern tertahan, Dortmund tumbang. Bayern Munich dan Borussia Dortmund gagal meraih kemenangan di laga uji coba. Bayern ditahan Ajax Amsterdam dengan skor 2-2. Sedangkan rival Bayern di Bundesliga, Borussia Dortmund, juga gagal meraih kemenangan di laga uji coba beberapa saat sebelumnya. Mereka bahkan harus tumbang 0-2 dari Athletic Bilbao di AFC Arena. Sepak bola putri Olimpiade 2020, AS Pesta Gol 6-1 Belanda versus Brazil seri. Tim sepak bola putri Amerika Serikat bangkit usai kalah di laga pertama Olimpiade Tokyo 2020. Alex Morgan dan kawan-kawan melibas Selandia Baru dengan skor 6-1. Press, lovely finish. Kristen Press seals it for the United States. Dengan hasil ini, Amerika Serikat kini menempati peringkat kedua grup G dengan 3 poin. Hujan gol juga tercipta di laga Belanda versus Brasil di grup F. Kedua tim bermain imbang 3-3. Hasil imbang ini membuat Belanda dan Brasil kini sama-sama mengumpulkan 4 poin di grup F. Tottenham pinjam Pierluigi Golini dari Atlanta. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan kiper baru Pierluigi Golini. Golini direkrut dengan status pinjaman dari klub Italia Atlanta. Lewat situs resminya, Tottenham mengumumkan transfer Golini. Tottenham merekrut Golini dengan kesepakatan peminjaman selama 1 musim dengan opsi permanen. Kami dengan senang hati mengumumkan perekrutan kiper Pierluigi Golini dari klub Italia Atlanta dengan status pinjaman selama 1 musim dengan opsi untuk transfer permanen. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi Tottenham. Solskjaer teken kontrak baru, latih MU sampai 2024. Ole Gunnar Solskjaer memperpanjang kontraknya di Manchester United. Solskjaer menaikkan kontrak baru yang mengikatnya di MU sampai 3 tahun lagi. Lewat situs resminya, Sabtu 24 Juli 2021, MU mengumumkan bahwa Solskjaer telah menandatangani kontrak baru yang berlaku setidaknya sampai 2024. Kontrak tersebut juga memasukkan opsi perpanjangan 1 tahun. Gawat, Lionel Messi mungkin absen bela Barcelona hingga Januari 2022. Barca tidak sepenuhnya bisa bernafas lega usai mendapatkan kesepakatan kontrak baru dengan Lionel Messi, sebab masalah baru berada di depan mata. Sampai saat ini, Barcelona dan Messi belum secara sah terikat kontrak profesional. Belum ada kontrak yang diteken. Messi belum didaftarkan sebagai pemain Barcelona untuk La Liga musim 2021-2022. Dikutip dari Football Espana, Messi bahkan mungkin tidak akan terdaftar di La Liga pada paruh pertama musim 2021-2022. Messi mungkin baru bisa didaftarkan pada Januari 2022 atau paruh kedua musim ini. Kok bisa begitu? Barcelona kini sedang dalam krisis keuangan. Barcelona akan kesulitan memenuhi persyaratan finansial untuk mendaftarkan Messi di La Liga. Walau disebut bersedia memotong gajinya hingga 50%, gaji Messi masih sangat besar dan menyulitkan bagi Barcelona. Ex-Inter Milan bersinar, gol tunggal Hakimi bawa PSG menang di pramusim. Paris Saint-Germain menang tipis 1-0 atas US Orleans dalam pertandingan pramusim Minggu 25 Juli. Bertanding di Stade de la Source, PSG yang bertindak sebagai tim tamu tampil kurang begitu agresif sepanjang babak pertama. Diperkuat beberapa pemain lapis kedua di lini tengah, aliran bola PSG terlihat tak begitu berkembang. Bahkan striker yang diturunkan yakni Mauro Icardi dan Arnaud Kalimuendo sulit mendapat peluang. Gol semata wayang dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-62 lewat gol Achraf Hakimi. Hakimi, pas hors jeu, Hakimi, la frappe et le but. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai.
Wijnaldum merasa tak dicintai di Liverpool. Georginio Wijnaldum mengungkapkan pelecehan di media sosial adalah alasan dibalik hengkangnya sang pemain dari Liverpool dan menyatakan merasa tidak dicintai oleh sebagian kalangan di klub itu. Setiap hari dalam latihan dan dalam pertandingan saya memberikan segalanya. Liverpool itu berarti sangat banyak bagi saya. Ada masa manakala saya merasa tidak disukai dan diapresiasi di sana, kata Wijnaldum kepada The Times. Bukan oleh rekan-rekan satu tim saya, bukan orang-orang di Melwood. Saya tahu mereka semua menyukai saya dan saya menyukai mereka. Bukan dari sisi itu, lebih karena dari sisi yang lain, sambung dia seperti dikutip AFP. Harry Wilson segera tinggalkan Liverpool untuk gabung ke Fulham. Pemain sayap Harry Wilson selangkah lagi meninggalkan Liverpool setelah menjalani tes medis menjelang transfernya ke Fulham dengan nilai 12 juta pound sterling atau sekitar 238 miliar rupiah. Wilson akan menjadi rekrutan pertama Fulham di musim panas ini di bawah pelatih baru Marco Silva yang menggantikan Scott Parker menyusul degradasi klub dari Liga Premier Inggris. Meski berstatus sebagai lulusan Akademi Liverpool, Wilson hanya dimainkan 2 kali di tim senior klub Liga Premier Inggris tersebut sejak 2015. Pemain berusia 24 tahun itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di divisi Championship bersama Cardiff dan mencatatkan 38 penampilan di semua kompetisi. MU sedang bahas kontrak baru dengan Pogba. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan Manchester United tengah berbicara dengan gelandang Paul Pogba mengenai perpanjangan kontrak di tengah rumor gelandang timnas Prancis itu diincar Paris Saint-Germain. Selalu ada spekulasi tentang Paul dan selalu ada klub yang tertarik, kata Solskjaer seperti dikutip Reuters. Kami melihat Paul dalam performa terbaiknya. Paul tahu apa yang kami rasakan soal itu. Saya menikmati waktu saya bekerja dengan dia dan semoga kami dapat terus bekerja sama. Yang saya dengar tentang Paul adalah dia menantikan musim ini. Selanjutnya, bukan cuma start berat, ini tantangan lain Chelsea. Chelsea menatap 6 pekan pertama yang amat rumit di Premier League 2021-2022. Bukan apa-apa, mereka harus menghadapi Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Manchester City setelah membuka musim dengan Crystal Palace. Problemnya bukan semata-mata lawan-lawan berat. Chelsea diperkirakan akan memulai musim dengan kondisi kurang ideal dari sejumlah pemain terbaiknya. Seperti diketahui, sejumlah pemain bakal gabung belakangan ke pramusim klub karena tampil di Euro 2020. Itu termasuk 2 pemain kunci, Jorginho dan Mason Mount, yang mana tampil di final. Maka Chelsea mesti mulai membayangkan melalui pekan-pekan pertama yang berat itu tanpa 2 pemain tersebut atau mungkin bermain dalam kondisi belum bugar. Juventus tolak tawaran sensasional Liverpool untuk Federico Chiesa. Juventus dikabarkan baru saja menolak tawaran selangit yakni sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah dari Liverpool untuk Federico Chiesa. Laporan dari La Repubblica menyebutkan jika Juventus telah melabeli Chiesa sebagai pemain yang tak akan dijual dan bakal mempertahankan putra Enrico Chiesa yang legendaris itu di bursa transfer. Andai kata Juventus mau menerima tawaran Liverpool, Chiesa akan menjadi pemain termahal kedua di Liga Inggris usai Paul Pogba yang ditebus Manchester United dari Bianconeri tahun 2016 silam. Giorgio Chiellini minta naik gaji. Sepertinya akan sulit bagi Juventus untuk mendapatkan kembali Giorgio Chiellini yang berstatus tanpa klub saat ini. Sebab pemain berusia 36 tahun tersebut meminta kenaikan gaji dalam kontrak barunya. Gazzetta dello Sport melaporkan kalau Chiellini menginginkan kontrak berdurasi 2 musim. Selain itu, Chiellini meminta kenaikan gaji cukup signifikan dari kontrak sebelumnya yang bernilai 3,5 juta per musim. Untuk kontrak baru, Chiellini dikabarkan meminta gaji sebesar 5 juta euro per musim. Angka yang mungkin bakal sulit diterima Juventus, di mana mereka dilaporkan berniat memangkas anggaran gaji pemain mulai musim depan. PSG rayu Theo Hernandez, AC Milan terpaksa pasang harga. AC Milan terpaksa harus pasang harga untuk Theo Hernandez setelah Paris Saint-Germain dikabarkan siap memberikan rayuan mautnya pada sang pemain.
Laporan dari Sport Mediaset menyebutkan jika PSG siap memberikan kenaikan gaji hingga 5 juta euro atau sekitar 85,1 miliar rupiah per musim untuk Theo Hernandez. Nominal gaji yang ditawarkan oleh PSG untuk Theo itu diketahui 3 kali lipat lebih banyak dari yang ia terima saat ini di AC Milan. Namun Rossoneri berencana menyematkan bandrol transfer yang harus ditebus oleh PSG jika mereka ingin mendapatkan Theo di bursa transfer. Rossoneri terpaksa memasang harga untuk Theo Hernandez karena mereka tak bisa menyamai tawaran gaji 3 kali lipat yang dilayangkan oleh PSG. Tidak jadi pindah, Gareth Bale bakal berjuang di Real Madrid pada musim 2021-2022. Rumor kepergian Gareth Bale dari Real Madrid di musim panas ini nampaknya tidak akan terjadi. Sang winger dilaporkan akan bertahan dan memperjuangkan nasibnya di skuad Los Blancos. Marca mengklaim bahwa Ancelotti juga menyambut Bale dengan tangan terbuka. Ia menilai pemain timnas Wales itu belum habis. Ia memiliki performa di atas rata-rata, jadi ia tertantang untuk mengeluarkan kembali kemampuan Bale itu agar ia bisa jadi tumpuan lini serang Madrid di musim depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!